Semua, selamat pagi. Selamat datang di podcast kali ini. Kami akan membahas tentang Smart Talk Majalengka, yaitu di mana ruang diskusi ringan seputar inovasi dan tata kelola pemerintahan digital. Hari ini kita akan diisi oleh para narator atau narasumber, yaitu dengan saya sendiri sebagai host, Detria, Kang Gali, ada sebagai narator atau narasumber, dan Teh Nur, serta Teh Lisna. Hari ini kita bakal ngobrol tentang topik yang cukup penting nih di Majalengka, yaitu belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan smart governance. Tema ini kita ambil dari sumber berita yaitu di Detikcom, yaitu tentang dukung SPBE Pemkab Majalengka ikut pelatihan tata kelola informasi digital. Baik, seperti kita ketahui, SPBE adalah sistem yang mengintegrasikan layanan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimana tujuannya ya tentu saja untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Ciri khas dari smart governance. Akan tetapi di Majalengka, untuk penerapan SPBE ini ternyata masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari infrastruktur digitalnya yang belum merata, integrasi data antar perangkat daerah yang belum terpenuhi, hingga kemampuan SDM ASN-nya yang belum sepenuhnya siap menghadapi transformasi digital. Oke, untuk penanggapan atau terkait analisis lebih lanjut kondisi saat ini di SPBE ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita yaitu ke Kang Gali. Untuk waktu dan layar dipersilakan Kang Gali. Baik, terima kasih kepada Kang De. Kalau kita lihat, beberapa layanan publik memang sudah mulai berbasis elektronik. Misalnya, layanan perizinan online atau sistem kepegawaian digital. Namun, sayangnya masih banyak aplikasi berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi dalam satu portal layanan terpadu. Serta masih ada beberapa dokumen yang masih harus memerlukan fisik, kemudian di-scan ulang untuk di-upload. Selain itu pula, sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan digital. Akibatnya, sistem yang sudah ada belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Oke, itu ya berarti memang tantangannya masih terlalu banyak ya untuk penerapan sistem SPBE ini di Kota Majalengka. Oke, jadi bagaimana nih untuk Teh Nur secara analisis atau dampak dari kegiatan SPBE atau tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam mewujudkan smart governance ini? Boleh ditanggapi untuk eh, apa analisisnya secara analisisnya. Untuk waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Kang De. Menurut saya, kondisi ini tentu berdampak tanpa integrasi data dan sistem, keputusan jadi lebih lambat, koordinasi antar instansi kurang efisien, dan transparansi informasi publik belum sepenuhnya tercapai. Padahal, smart governance seharusnya membuat pemerintah lebih adaptif, cepat merespon kebutuhan warga, dan berbasis data dalam membuat kebijakan. Mungkin itu analisis dampak menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dan analisis tentang dampak daripada penerapan SPBE ini. Oke, selanjutnya ini kalau disimpulkan atau adakah harapan yang bisa atau solusi dari terkait analisis dampak tersebut? Kita coba ke Teh Lisna, apa nih dampak harapan dan solusinya untuk penerapan SPBE ini di Majalengka? Untuk waktu dan layar dipersilahkan Teh Lisna. Baik, terima kasih Ande. Menurut saya, biar SPBE di Majalengka bisa benar-benar optimal, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama, penguatan infrastruktur digital dan jaringan antar perangkat daerah.
Kedua, peningkatan kapasitas SDM ASN agar melek teknologi dan mampu berinovasi. Ketiga, membangun satu platform terintegrasi agar data dan layanan bisa saling terhubung. Dan terakhir, tentu saja meningkatkan literasi digital masyarakat agar layanan pemerintah berbasis elektronik bisa dimanfaatkan secara luas. Itulah harapan dan solusi yang saya harapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas insight untuk harapan atau solusi-solusi untuk mewujudkan smart governance di Kota Majalengka ini. Jadi dari berita tentang pelatihan SPBE di Majalengka ini, kita bisa belajar ya bahwa smart ASN bukan sekadar konsep, tapi langkah nyata menuju smart governance. Dan kalau semua ini dilakukan secara konsisten, SPBE ini bisa jadi fondasi kuat untuk mewujudkan smart governance di Kota Majalengka. Pemerintahan yang tidak hanya cerdas, tapi juga bisa melayani dengan cepat, transparan, dan partisipatif. ASN yang cakap digital, beretika, dan kolaboratif akan menjadi motor perubahan di birokrasi. Oke, terima kasih banyak untuk Saudara Teh Nur, Saudara Kang Gali, dan Teh Lisna atas insight-insight-nya. Semoga semangat digital di Majalengka terus tumbuh dan menginspirasi ASN lainnya. ASN Smart!